Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, saya Rizky Ligia dari SDN 2 Dompiong Wetan. Di sini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan konsep pembelajaran interaktif. Konsep pembelajaran interaktif ini juga memiliki tujuan yang sangat penting bagi Bapak dan Ibu guru hebat. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Melalui konsep pembelajaran interaktif ini, Bapak dan Ibu guru dapat mengakses materi pembelajaran yang relevan, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang tugasnya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan problem solving. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kinerja. Dalam pembelajaran interaktif ini dapat meningkatkan kualitas kinerja Bapak dan Ibu guru dengan menggunakan media dan teknologi yang tepat, sehingga Bapak dan Ibu guru dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tugasnya. Yang keempat, meningkatkan interaksi sosial. Dan yang kelima, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Dalam pembelajaran interaktif ini dapat membantu Bapak dan Ibu guru untuk merasa lebih termotivasi dalam pekerjaannya, meningkatkan kepuasan kerja, dan merasa lebih terlibat dan berarti dalam tugas mereka. Di sini saya akan memaparkan pembelajaran interaktif. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif adalah suatu konsep pembelajaran yang meningkatkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pelajaran. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dan memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menarik. Di sini ada beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran interaktif. Yang pertama, ada multimedia. Kedua, mobile learning. Ketiga, interaktif whiteboard. Keempat, collaborative learning. Dan yang kelima, game-based learning. Di sini saya akan memaparkan satu persatu. Disimak baik-baik ya. Yang pertama adalah multimedia. Multimedia adalah salah satu teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif. Teknologi ini memungkinkan guru untuk menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi pelajaran secara visual maupun audio visual. Ada beberapa teknologi dalam penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Yang pertama adalah presentasi PowerPoint. Guru dapat membuat presentasi PowerPoint dengan menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi pelajaran. Yang kedua, bisa menggunakan video pembelajaran. Guru dapat merekam atau menggunakan video pembelajaran yang memperlihatkan cara-cara melakukan tugas maupun praktikum. Yang ketiga adalah gambar. Gambar dapat digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang sulit dipahami dan membantu siswa untuk memperhatikan dan mengingat materi pelajaran.
Yang keempat adalah animasi. Animasi dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang sulit dipahami oleh siswa. Yang kedua, ada mobile learning. Mobile learning adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan juga laptop. Mobile learning memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat mobile yang dimilikinya. Ada beberapa teknologi yang sering digunakan dalam mobile learning. Antara lain adalah yang pertama, aplikasi mobile. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi, memberikan latihan, dan memantau kemajuan siswa. Yang kedua adalah mobile website. Mobile website dapat dioptimalkan untuk perangkat mobile, dapat digunakan untuk menyajikan materi, memberikan latihan, dan memantau kemajuan siswa. Yang keempat adalah e-box. E-box dapat digunakan untuk membaca materi pelajaran secara digital di perangkat mobile. Dan yang keempat adalah game-based learning. Game-based learning ini dapat digunakan untuk memotivasi siswa dan membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga, ada interaktif whiteboard. Interaktif whiteboard adalah papan tulis digital yang memungkinkan guru dan siswa untuk menulis dan menggambar, serta menampilkan gambar dan video. Interaktif whiteboard biasanya terhubung dengan komputer dan proyektor, dan dilengkapi dengan teknologi touchscreen yang memungkinkan pengguna untuk menulis atau menggambar dengan menggunakan pena digital atau jari mereka. Di sini ada beberapa teknologi yang sering digunakan dalam interaktif whiteboard. Yang pertama adalah software interaktif. Software interaktif seperti Smart Notebook memungkinkan guru untuk membuat dan menyajikan materi yang interaktif seperti presentasi, diagram, dan gambar. Yang kedua adalah internet. Interaktif whiteboard dapat terhubung dengan internet untuk mengakses sumber daya online seperti video, gambar, dan situs web pendidikan. Dan yang ketiga, pengenalan tulisan tangan. Beberapa interaktif whiteboard dilengkapi dengan teknologi pengenalan tulisan tangan yang memungkinkan guru untuk menulis dengan tangan mereka dan mengkonversi tulisan dengan menjadi teks digital. Yang keempat ada collaborative learning. Collaborative learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Dalam collaborative learning, siswa berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan belajar yang sama, seperti meningkatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan sosial, dan memperdalam pemahaman tentang topik tertentu. Ada beberapa teknologi yang sering digunakan dalam collaborative learning. Yang pertama adalah group messaging aplikasi, seperti penggunaan grup di aplikasi WhatsApp. Dalam penggunaan ini, siswa dapat berkomunikasi dengan mudah dan cepat
dan berbagi ide dan informasi dalam kelompok. Yang kedua adalah kolaboratif dokumen editing seperti Google Doc. Yang ketiga adalah virtual meeting. Alat yang digunakannya menggunakan aplikasi Zoom atau Skype. Yang keempat adalah sosial media. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi aplikasi media sosial yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi ide dalam kelompok. Yang kelima ada game-based learning. Game-based learning adalah pendekatan pembelajaran di mana permainan digunakan sebagai alat untuk mengerjakan konsep dan keterampilan kepada siswa. Dalam game-based learning, siswa memainkan permainan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran. Teknologi yang digunakan dalam game-based learning antara lain Quizzes atau Quizlet. Selanjutnya, keuntungan pembelajaran interaktif. Di sini ada beberapa keuntungan dalam pembelajaran interaktif. Yang pertama, siswa menjadi lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar. Kedua, siswa terlibat lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, siswa memperoleh keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Keempat, memudahkan pemahaman materi pelajaran. Kelima, meningkatkan kreativitas siswa. Dan yang terakhir, siswa dapat belajar secara mandiri dengan bantuan teknologi. Jadi, bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Apakah tertarik untuk menerapkan di sekolah? Kalau belum, mari kita belajar bersama-sama ya. Sekian pemaparan materi yang berkaitan dengan pembelajaran interaktif. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.